Hai calon juara, kembali lagi di video Jadi Juara bersama Abak Academy. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube Abak Academy untuk mendapatkan update soal Olimpiade dan soal-soal lainnya. Kali ini kita akan membahas soal KSM Fisika tahun 2022 untuk MA. Soalnya adalah, secara ilmiah, proses diturunkannya air hujan dari langit bukanlah suatu hal yang tiba-tiba atau seketika. Namun ada prosesnya. Hujan di daerah tropis umumnya berupa butiran air. Telah terjadi proses perpindahan kalor dari lingkungan yang menyebabkan es menjadi air hujan. Jika proses yang terjadi sebelum turun hujan itu seperti pada gambar berikut, di sini kita diberikan grafik suhu terhadap waktu. Kemudian, jika kalor jenis airnya 4200, kalor uap air juga diketahui, kalor jenis es juga diketahui, kalor lebur es juga diketahui, maka kalor yang diperlukan untuk mengubah es dalam sebuah awan seberat 500.000 kg menjadi air hujan dengan suhu 86 Fahrenheit melalui proses P ke S adalah. Jadi yang ditanyakan adalah kalor total yang diperlukan dari P ke S. Maka di sini kita bisa jawab dengan kalor total dari P ke S itu sama dengan kalor P ke Q ditambah dengan kalor dari Q ke R ditambah dengan kalor dari R ke S. Kita cari satu persatu Q P Q atau kalor pada proses P ke Q. Di sini kita lihat dia mengalami perubahan suhu. Untuk mencari kalor yang mengalami perubahan suhu, di sini suhunya dari minus 10 ke 0, rumusnya adalah Q sama dengan MC delta T. C di sini adalah C yang digunakan CS, kalor jenis S ya, karena wujud dari P ke Q itu masih dalam bentuk S. Maka Q sama dengan, kita masukkan nilainya 500.000 dikali 2100, perubahan suhu dari P ke Q ini adalah sebesar 10. Maka dikali 10. Maka didapatkan Q adalah 10 miliar 500 juta joule. Atau kalau kita notasikan dalam bentuk 10 pangkat 8, jadinya adalah 105 kali 10 pangkat 8 joule. Sekarang kita lihat proses dari Q ke R. Di sini tidak terjadi perubahan suhu. Tapi kalau grafiknya mendatar seperti ini, yang terjadi adalah perubahan wujud. Perubahan wujud di sini adalah peleburan atau perubahan wujud dari es menjadi air. Untuk perubahan wujud itu rumusnya adalah Q sama dengan M dikali L. Maka Q sama dengan ML ini adalah kalor lebur es yang nilainya 336.000. Kita masukkan nilainya 500.000 dikali 336.000 sama dengan, maka didapatkan nilai Q-nya adalah sebesar 168 miliar ya, joule. Kalau kita rubah bentuknya dalam pangkat 8, maka jadi 1680 kali 10 pangkat 8 joule. Oke, kita lanjut mencari kalor dari R ke S. Nah, di sini kita perlu ganti dulu nih 86 derajat Fahrenheit dirubah menjadi Celcius. Gunakan perbandingan Celcius dan Fahrenheit, di mana Celcius sama dengan Fahrenheit dikurang 32 dikali 5/9. Kita substitusikan nilainya, maka C sama dengan 86 dikurang 32 dikali 5/9. Atau C sama dengan 54 dikali 5/9. 54 bagi 9, 6.
Maka didapatkan C-nya adalah 6 dikali 5, yaitu 30 derajat Celcius. Maka di sini nilainya adalah 30 derajat Celcius. Artinya perubahan suhu yang terjadi dari R ke S itu adalah sebesar 30 derajat Celcius. Proses dari R ke S itu mengalami juga namanya perubahan suhu. Maka kita gunakan persamaan Q sama dengan MC delta T. Nah, dari R ke S ini wujud zatnya udah air. Maka C yang digunakan adalah kalor jenis air. Maka didapatkan Q sama dengan 500.000 dikali C air adalah 4.200 dikali dengan perubahan suhunya 30 derajat Celcius, maka didapatkan Q adalah sebesar 63 miliar joule. Atau kalau kita rubah bentuknya menjadi 630 kali 10 pangkat 8 joule. Maka Q total yang kita dapatkan, sambung di sini, Q total atau Q dari P ke S, itu kita tinggal jumlahkan Q PQ ditambahkan Q QR ditambahkan Q RS. Maka didapat 105 kali 10 pangkat 8 ditambah 1680 kali 10 pangkat 8 ditambah 630 kali 10 pangkat 8. Maka didapatkan totalnya adalah 2415 dikali 10 pangkat 8 joule. Oke, sekian untuk pembahasan soal kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.